Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Adelia dengan NIM 4232109199 dari Universitas Mercubuana, jurusan Desain Komunikasi Visual. Kali ini saya ingin memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah, yang mana dipercaya setelah dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Nama ayah bayi tersebut adalah Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibunya. Ibunya sendiri bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh yang bernama Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya lah Nabi Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah itu, kurang lebih 2 tahun dia berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 6 tahun, dia menjadi anak yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Nabi Muhammad, orang yang telah dipersiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad. Namun 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal karena sudah renta. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Walaupun berbanding saudaranya yang lain, dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang sangat mulia. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat 25 tahun, Rasulullah menjalin kerjasama bisnisnya bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seseorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad. Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang terlihat bersinar dan bersih. Hal ini menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Menjelang usia yang ke-40, dia sudah terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Di sanalah mula-mula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril muncul di hadapannya, menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itu maha mulia. Dia telah mengajarkan dengan kalam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5.
Dengan turunnya wahyu pertama itu, berarti Muhammad telah menjadi nabi. Dalam wahyu pertama ini belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang mencoba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlalu. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Setelah Nabi Muhammad dinobatkan menjadi Rasul, Khadijah, istrinya, langsung beriman kepadanya. Dia mempercayai apa yang datang dari Allah, dan dia tercatat sebagai manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, sebagaimana yang telah diceritakan, Ali bin Abi Thalib adalah manusia pertama yang beriman kepadanya dari laki-laki. Usianya pada waktu itu 10 tahun dan dia tinggal di rumah Rasulullah. Kemudian disusul dengan masuk Islamnya Zaid bin Harisah, bekas budak Rasulullah. Setelah turunnya wahyu memerintahkan Baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 94. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh Baginda. Mereka memusuhi Baginda dan para pengikut Baginda termasuk Abu Lahab, bapak saudara Baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Thalib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun, dengan sangat risau akan keselamatan Rasulullah, memandangkan tentang yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini. Aku tidak akan menghentikannya sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemooh, dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman kepada Allah. Bukan Rasulullah sahaja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut seperti Ammar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena Baginda tahu akan akibat yang diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri Bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat Baginda dirundung kesedihan. Pada tahun itu juga bapak saudara Baginda, Abu Thalib, yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayanginya oleh Baginda. Hijrah ke Madinah. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara Baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh Baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansor. Seruan Baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah SAW sendiri. 2 bulan setelah kepulangannya dari ibadah haji wada, Nabi mengeluhkan rasa sakit di kepalanya.
Pada masa-masa awal sakit, Nabi memaksakan diri untuk tetap mengimami sholat. Ketika sakitnya bertambah parah, Nabi menyuruh Abu Bakar menggantikan posisinya menjadi imam sholat. Sakit Nabi Muhammad semakin parah, hingga tiba hari terakhirnya di dunia, yaitu Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Nabi juga sempat melakukan beberapa hal sebelum akhirnya wafat. Nabi mencelupkan dua tangan lalu mengusap wajahnya sembari berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya mati memiliki sakarat atau rasa sakit. Sambil bersiwak, Nabi mengangkat tangan atau jarinya memusatkan pandangannya ke atap dan bibirnya bergerak-gerak mengatakan, bersama orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, yaitu golongan para nabi, kaum syuhada, dan orang-orang saleh, ya Allah, karuniakanlah ampunan dan rahmatmu kepadaku dan pertemukanlah aku dengan Rafiq al-A'la 10. Nabi mengulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Tangannya mulai lemas, kemudian akhirnya Nabi benar-benar menjumpai al-Rafiq al-A'la. Innalillahi wa innalillahi roji'un, segala sesuatu hanya milik Allah dan hanya kepadanya lah akan kembali. Sebelum mengurus jasad Nabi, terjadi perbedaan pendapat tentang penggantian Nabi. Terjadi dialog dan debat serta sanggahan antara pihak Muhajirin dan Ansor di Syafiqah Bani Saidah. Namun akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Hal ini terjadi sehingga masuk waktu malam pada hari Senin. Orang-orang sibuk mempersiapkan untuk mengurus jasad Nabi hingga akhir malam mendekati subuh atau malam Selasa, sementara jasad Nabi yang mulia masih tetap membujur di atas tempat tidur dengan diselimuti kain hitam. Pintu rumah ditutup dan hanya boleh dimasuki oleh keluarga Nabi. Pada hari Selasa, para sanak keluarga memandikan jasad Nabi tanpa melepaskan kain yang menyelubungi. Ada yang memandikan adalah Al-Abash, Ali Fadl, dan Qatsam, kedua anak Al-Abbas, Syakran, pembantu Rasulullah, Utsama bin Zaid, dan Aus bin Khali. Al-Abbas, Al-Fadl, dan Qatsam bertugas memandikan, yaitu balikan jasad. Syakran mengguyurkan air, Ali membersihkan, dan Aus mendekap jasad Nabi di dadanya. Kemudian mereka mengafani jasad Nabi dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa menyertakan pakaian ataupun tutup kepala. Kemudian mereka saling berbeda pendapat di mana Nabi akan dikubur. Maka Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Nabi meninggal dunia, melainkan dia dikubur di tempat dia meninggal dunia. Abu Talhah menyingkirkan tempat tidur di mana Nabi meninggal dunia, lalu menggali liang lahat persis di bawah tempat tidur itu. Yang terakhir, adapun mukjizat yang telah dimiliki Nabi Muhammad SAW, diantaranya ada Al-Quran, pembelahan dada, membelah bulan, air mengalir dari jemari tangannya, mengobati rasa sakit mata, dan masih banyak lagi. Sekian kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad hingga ia wafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.